Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman-teman, di sini saya akan berbicara tentang nilai-nilai pendidikan karakter dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Kenapa saya memilih judul tersebut? Karena di sini saya akan menyampaikan sebuah tema tentang intelijensi. Langsung saja teman-teman, kita simak cuplikan videonya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan dan kecakapan seseorang dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaannya adalah faktor intelijensi. Intelijensi dikenal oleh sebagian masyarakat sebagai kecerdasan, kepandaian, kecerdikan, maupun kepintaran. Intelijensi sendiri berarti kecerdasan, yaitu kemampuan seseorang dalam berpikir dan belajar menemukan pemecahan masalah. Di dalam ilmu psikologi, dikenal adanya istilah intelijensi yang dapat menggantikan berbagai istilah yang berhubungan dengan kecerdasan manusia. Pada dasarnya, psikologi adalah ilmu tentang tingkah laku. Jadi, sejarah intelijensi dalam psikologi, jika dikaitkan dengan istilah intelijensi, maka ada tingkah laku yang membutuhkan banyak intelijensi, dan tingkah laku yang sedikit membutuhkan intelijensi. Faktor intelijensi. Ada dua faktor menurut Spearman. Yang pertama, general intelijensi. Adapun karakteristiknya, antara lain, memiliki kemampuan umum dan sifatnya konstan. Yang kedua, ada spesifik intelijensi. Adapun karakteristiknya antara lain, faktor spesifik dalam kegiatan satu dan lainnya setiap individu sama, dan diperoleh dan dipelajari dari lingkungan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, maupun negara. Pendidikan bukan hanya menghasilkan manusia-manusia yang hanya mengedepankan kecerdasan otaknya, melainkan menghasilkan manusia yang cerdas secara intelektual dan spiritual. Di zaman yang serba modern saat ini, kebanyakan di antara mereka hanya mengandalkan otak tanpa memerhatikan masalah akhlak dan moral. Maka, pendidikan karakter sangat berperan dalam merubah pola pikir masyarakat yang lalai dalam masalah pendidikan. Dengan adanya kitab Adabul Alim wal Muta'alim, yang di dalamnya terdapat kandungan nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat membantu kurikulum sekarang dalam mencetak anak didik memiliki pribadi yang baik dan berakhlakul karimah sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Konsep pendidikan karakter dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Kyai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, yaitu 1. Etika seorang murid terhadap dirinya sendiri. 2. Etika seorang murid terhadap guru. 3. Etika seorang murid terhadap pelajaran. 4. Etika seorang murid terhadap kitab. Adapun nilai-nilai pendidikan karakter di dalam kitab tersebut adalah rasa tanggung jawab, kedisiplinan, peduli, ketekunan, kejujuran, cerdas, beriman, bertakwa, inovatif, sehat, gigih, kerja keras, amanah, rela berkorban, rasa ingin tahu, rasa hormat, berani mengambil resiko, adil, kedisiplinan, kritis, kreatif, berempati, pantang menyerah, kerja keras, rasa kebangsaan, ramah, suka menolong, saling menghargai, toleran, bersahabat, dan kooperatif. Manusia adalah sosok yang senantiasa dinamis, baik sebagai pendidik, peserta didik, maupun penanggung jawab pendidikan. Pembahasan konsep pendidikan selalu berkembang dan tidak akan habis dibicarakan oleh masyarakat.
khususnya di lembaga pendidikan. Karena semakin tua dunia, maka akan semakin pentingnya dunia pendidikan. Kebutuhan manusia akan pendidikan merupakan suatu yang sangat mutlak dalam hidup ini, dan manusia tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pendidikan. John Dewey menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia, guna membantu dan mempersiapkan pribadinya agar hidup dengan disiplin. Kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang ditulis oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari tidak sekedar sebuah karya biasa dengan tanpa adanya dasar, namun Kyai Haji Hasyim Asy'ari menulis dan mengarang kitab Adabul Alim wal Muta'alim dengan dasar dan landasan yang kuat. Berawal dari sebuah kisah Imam Syafi'i. Pada suatu ketika, Imam Syafi'i pernah ditanya oleh seseorang, "Sejauh manakah perhatian hasratmu terhadap adab atau pengetahuan budi pekerti?" Beliau menjawab, "Setiap kali telingaku menyimak suatu pengajaran budi pekerti, meski hanya satu huruf, maka seluruh organ tubuhku akan ikut merasakan atau mendengarnya, seolah-olah setiap organ itu memiliki alat pendengar." Demikianlah perumpamaan hasrat dan kecintaanku terhadap pengajaran budi pekerti. Beliau ditanya lagi, "Lalu bagaimana usahamu dalam mencari adab atau pengetahuan budi pekerti itu?" Beliau menjawab, "Aku akan senantiasa mencarinya, laksana usaha seorang ibu yang mencari anak satu-satunya yang hilang." Senada dengan pendapat Kyai Haji Hasyim Asy'ari, menurut Muklas Samani dan Herianto dalam bukunya yang berjudul Konsep dan Model Pendidikan 2012, karakter dimaknai cara berpikir dan perilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya. Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan, berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma. Dari pendapat para pikir tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa selain memiliki keluasan ilmu atau ahli dalam ilmu pengetahuan, harus dibarengi dengan akhlak yang mulia, sebagaimana hadis yang berbunyi, "Innama bu'istu liutammima maqarimal akhlak." Sesungguhnya aku atau Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dengan adanya hadis tersebut, diketahui dan dipahami bahwa misi Rasulullah diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, karena sepintar dan secerdik apapun manusia itu, jika tidak memiliki akhlak dan moral, maka tidak ada harganya dan tidak dihargai orang. Dan keluhuran akhlak tidak jauh beda dengan karakter, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan akhlak, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap atau melakukan perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya ada 3 perkara yang sangat merusakkan, yaitu bagil yang sangat, hawa nafsu yang selalu dituruti, dan mengagungkan diri atau mengagumi diri sendiri seperti ujub. Hadis riwayat Baihaqi. Ketiga sifat itu adalah perusak mental, serta moral dan harga diri umat manusia. Hanya orang-orang yang bermoral rendahlah yang memiliki sifat-sifat tersebut. Adapun sifat-sifat yang dapat melanggengkan moral dan harga diri seseorang, ialah adil dikala marah, takut kepada Allah, baik ketika sendiri maupun berada di tengah keramaian, dan sederhana dikala fikir dan kaya. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.